Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan makalah marketing produk Indomie. Disusun oleh kelompok Sonia Jadi Gunawan, Muhammad Abdan Syakura, dan Mahayogi Suara Yesta Putra. Dari kelas AB 4608, mata kuliah pemasaran. Daftar isi. Daftar isi terletak pada halaman 1, bab 1 profil produk. 1.1 Perusahaan Indomie terletak di halaman 2. 1.2 Produk Indomie terletak di halaman 3. Bab 2 Analisis Implementasi Strategi Marketing. 2.1 Rencana Strategis Perusahaan terletak di halaman 4-5. 2.2 Konsep dan Rencana Pemasaran terletak di halaman 6-7. Terdapat poin A, produk, poin B, harga, poin B, tempat, dan poin D, promosi. 2.3 Nilai konsumen terletak di halaman 8. Lanjut ke bab 3, kesimpulan dan saran. 3.1 Kesimpulan terletak di halaman 9. 3.2 Saran terletak di halaman 9. Lalu daftar pustaka terletak di halaman 10 dan lampiran terletak di halaman 10. Lanjut, bab 1 akan dipresentasikan oleh Yesta. Bab 1, yaitu profil produk. 1.1 Perusahaan Indomie. Indomie adalah merek mie instan asal Indonesia yang dibuat oleh PT Dejangkir Jati yang dibidani oleh Jajadi Jaja, Wolong Sunjaya, Wahyu Juandi, dan Pandi Kusuma. Lalu kemudian diproduksi oleh Indofood di Indonesia. Indofood sendiri merupakan produsen mie instan terbesar di dunia yang mempunyai 16 pabrik. Indomie diproduksi pertama kali pada tahun 1972. Indomie berasal dari kata Indonesia dan mie, sedangkan produk mie pertama kali diperkenalkan adalah Indomie kuah rasa kaldu ayam yang sesuai dengan selera lidah masyarakat Indonesia kala itu. Penjualan Indomie mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 1982. Seiring dengan diluncurkannya varian Indomie rasa kari ayam, produk Indonesia semakin digemari oleh masyarakat Indonesia. Pada tahun 1983 dengan diluncurkannya varian Indomie mie goreng. Pada tahun 1982, barulah kerajaan bisnis Salim Group memasuki bisnis mie instan dengan memperkenalkan merek lain bersama Sarimi. Awalnya mengingat pada saat itu Salim yang kuat atau bahkan memonopoli perdagangan terigu dengan Bogasari. Salim menginginkan merek Indomie yang sangat populer itu agar pindah kepadanya. Selain itu, pada saat itu Indonesia sedang mengalami swasembada pada sehingga pabrik Sarimi menjadi kelebihan operasional. Diharapkan jika Indomie mau bekerja sama dengan Sarimi, maka Salim Group tidak perlu merugi. Namun, Jajadi menolak keinginan itu. Respon Salim adalah membesarkan produk Sariminya dengan agresif dengan banyak iklan dan promosi, sehingga bisa meraih 40% dalam waktu cepat. Melihat keperkasaan Salim Group ini, Jajadi pun lunak dengan tawaran baru dari Salim Pada tahun 1984, keduanya sepakat untuk membentuk perusahaan patungan bernama Indofood Internal Corporation. Di sini, Jajadi dan rekan-rekannya mendapat 57,5% dan Salim mendapat 42,5%. Produk Indomie. Saat ini, Indomie memiliki banyak rasa tersedia di seluruh dunia. Selain itu, juga terdapat beberapa pilihan rasa Indomie yang tersedia di wilayah tertentu. Yang pertama ada Indomie goreng. Indomie goreng pertama kali diproduksi pada tahun 1982. Saat ini Indomie goreng tersedia dalam berbagai pilihan rasa. Mie goreng spesial, mie goreng pedas, mie goreng rasa cabai hijau, mie goreng rasa iga penyet, mie goreng rasa sambal matah, mie goreng rasa sambal rica-rica, mie goreng kriuk pedas, juga pernah tersedia pilihan rasa mie goreng rasa sate. Yang saat ini hanya tersedia untuk pasar ekspor, yaitu Taiwan dan Australia. Selain itu juga tersedia mie goreng jumbo dan pilihan rasa mie goreng spesial. Yang kedua, ada Indomie kuah. Indomie kuah pertama kali diproduksi pada tahun 1972. Saat ini Indomie kuah tersedia dalam berbagai pilihan rasa, seperti rasa ayam bawang, rasa ayam spesial, rasa kaldu ayam, rasa kari ayam, rasa soto mie, dan rasa soto spesial. Selain itu juga tersedia rasa kaldu udang yang hanya tersedia di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Yang ketiga, Indomie kuliner Indonesia.
Indomie kuliner Indonesia pertama kali diproduksi pada tahun 2002. Saat ini, Indomie kuliner Indonesia tersedia dalam berbagai pilihan rasa. Contohnya seperti mie goreng Aceh, mie goreng rasa soto Lamongan, mie goreng soto Padang yang tersedia di seluruh Indonesia. Selain itu, tersedia mie goreng rasa cakalang dan rasa coto Makassar, rasa empal gentong dan rasa mie celor, rasa mie kocok Bandung, rasa soto Banjar, dan rasa soto Medan yang hanya tersedia di provinsi masing-masing. Yang keempat ada Indomie Hype Abis. Indomie Hype Abis tersedia dalam pilihan rasa. Contohnya seperti mie goreng rasa ayam geprek diproduksi pada tahun 2019, mie kuah rasa seblak hot gelato diproduksi tahun 2020, mie Getty rasa bolognese diproduksi tahun 2021, dan mie goreng rasa kebab rendang diproduksi pada tahun 2002. Yang kelima, ada Indomie Premium Collection. Indomie Premium Collection terdiri dari 3 varian, yaitu ada Indonesia Keriting yang pertama kali diproduksi pada tahun 1992, Indomie Real Meat yaitu mie kering goreng dengan daging asli pertama kali diproduksi pada tahun 2016, dan yang terbaru ada mie Japanese Ramen yang pertama kali diproduksi pada tahun 2023. Bab 2, analisis implementasi strategi marketing. 2.1 yaitu rencana strategis perusahaan. Perencanaan strategis dan analisis SWOT perusahaan Indofood. PT Indofood Sukamakmur yang telah menjadi perusahaan raksasa terbesar di Indonesia yang selalu mendirikan unit-unit bisnis pendukungnya untuk mencapai keinginan tercapai satu sistem produksi yang integritas. Tentu saja dengan memiliki produksi yang integritas, PT Indofood dengan mudah menguasai pasar dan tidak tergantungan terhadap pemasok, karena bahan baku sudah dimiliki dalam pengembangan pasar dan peningkatan kemampuan perusahaan. PT Indofood menggunakan strategi intensif yang terdiri dari 3 strategi, yaitu penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Strategi pasar. Strategi ini berusaha untuk meningkatkan market share suatu produk melalui usaha-usaha pemasaran yang lebih besar. Dapat diimplementasikan dengan menambah jumlah tenaga penjual, iklan, dan usaha promosi lainnya. Strategi pengembangan pasar tujuannya untuk memperbesar pangar pasar dengan memperkenalkan produk atau jasa ke daerah-daerah baru. Strategi pengembangan pasar yaitu meningkatkan penjualan dengan meningkatkan atau memodifikasi produk-produk yang ada. Strategi pengembangan produk sesuai dengan strategi diferensi strategi. Ini dicirikan dengan keputusan perusahaan untuk menciptakan persepsi pasar potensial terhadap produk yang baru, berbeda atau unik dengan harapan calon konsumen maupun pembeli dengan harga mahal karena adanya perbedaan itu. Seperti yang kita ketahui, PT Indofood terutama produk mie instannya memiliki keunikan rasa dan promosi iklan yang mengusung tema Nusantara. Hal ini mendasari karena bahwa PT Indofood menggunakan strategi diferensi karena keunikan dengan cakupan yang besar, yang luas terhadap produk mie instannya. Strategi yang digunakan PT Indofood untuk mengakuisisi PT Lonsum adalah strategi integritas vertikal. Strategi ini menghendaki perusahaan melakukan pengawasan lebih terhadap distributor, pemasok, atau para pesaingnya. Akuisisi oleh PT Indofood menurut kami adalah pengambilan kepemilikan mayoritas saham perusahaan PT Lonsum dengan tujuan mendapatkan kepemilikan dan meningkatkan pengendalian bagi pemasok. Diketahui PT Lonsum memiliki perkebunan kelapa sawit dan dapat digunakan PT Indofood sebagai sumber bahan baku pembuatan produknya. Dari sudut pandang PT Indofood adalah tepat untuk mengakuisisi PT Lonsum dimaksud dengan adanya kepemilikan saham mayoritas, maka pengendalian dan pengawasan pemasokan bahan baku sepenuhnya berada di PT Indofood dan PT Indofood hanya merger dan PT. Strength, weakness, opportunity perusahaan Indofood Stretch. Yang pertama ada keahlian dalam cita rasa Indonesia. Yang kedua ada produksi rendah biaya. Yang ketiga ada jangkauan distribusi luas. Yang keempat ada kecepatan dalam menjangkauan konsumen. Yang kelima ada brand yang sudah terkenal. Kelemahannya terlalu banyak brand yang dikeluarkan. Yang kedua terlalu banyak inovasi rasa yang dibuat oleh Indofood. Yang ketiga permintaan pasar yang belum terpenuhi. Opportunity-nya
melakukan ekspansi ke luar negeri, melakukan join dengan perusahaan produksi yang sejenisnya. Yang ketiga, melakukan diversifikasi terhadap produk lain. Thread yang pertama ada ketatnya pesaing yang dilakukan pesaing dalam hal iklan maupun inovasi. Yang kedua, tidak fokus terhadap satu jenis produk. Oke, selanjutnya 2.2 dan konsep dan rencana pemasaran. Konsep marketing mix. Marketing mix merupakan sebuah strategi bisnis yang digunakan oleh perusahaan untuk merumuskan penawaran produk dengan menggabungkan beberapa unsur terpadu demi mencapai target penjualan produk perusahaan tersebut. Dikarenakan Indomie adalah produk barang, maka hanya menggunakan marketing mix 4P. Yang pertama adalah produk. Indomie memiliki berbagai varian mie instan yang populer di Indonesia dan di negara lain. Berikut itu adalah beberapa varian mie instan Indomie yang paling populer. Yang pertama ada mie goreng, varian mie instan yang paling populer di Indonesia dan memiliki rasa goreng yang khas dan gurih. Indomie goreng juga tersedia dalam beberapa varian rasa seperti original, pedas, ayam panggang, rendang, dan banyak lagi. Mie kuah. Mie instan dengan kuah kaldu yang gurih dan tersedia dalam berbagai varian rasa seperti ayam bawang, soto, bakso sapi, dan kari ayam. Mie goreng rasa spesial. Varian mie goreng dengan rasa yang lebih istimewa dan kaya bumbu, serta dengan tambahan bumbu perlengkap seperti saus sambal, saus teriyaki, dan bawang goreng. Mie goreng jumbo. Varian mie goreng dengan ukuran bungkus yang lebih besar dan mie goreng yang biasa cocok untuk konsumen yang ingin mengisi perut dengan satu bungkus mie instan saja. Mie goreng premium, varian mie goreng dengan bahan kualitas lebih tinggi dari mie goreng biasa, serta dengan tambahan bumbu spesial yang membuat rasa mie goreng semakin lezat. Mie kari, varian mie instan dengan rasa kari yang gurih dan kaya rempah, serta dilengkapi dengan bumbu pelengkap seperti minyak bawang, saus cabai, dan bawang goreng. Selain varian di atas, Indomie juga sering merilis varian mie instan edisi terbatas dan kolaborasi dengan merek atau artis ternama untuk menarik minat konsumen. Yang kedua, price harga. Indomie menawarkan produknya dengan harga yang terjangkau dan kompetitif, sehingga dapat dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat. Harga mie instan Indomie bervariasi, tergantung pada variasi dan ukuran kemasan. Berikut ini adalah kisaran harga mie instan Indomie di Indonesia. Varian mie goreng dan mie kuah ukuran standar per bungkusnya 1.000 sampai 2.500. Dua varian mie goreng ukuran jumbo per bungkusnya 3.500 sampai 5.000. Tiga varian mie goreng premium per bungkus 4.000 sampai 6.000. Kemudian yang keempat varian mie kuah ukuran besar per mangkuk 4.000 sampai 6.000. Harga ini dapat berbeda-beda tergantung pada lokasi dan tempat di mana produk Indomie dijual. Harga juga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kondisi pasar dan ketersediaan stok. Yang ketiga, tempat. Indomie tersedia di banyak tempat seperti supermarket, minimarket, warung-warung kecil, hingga toko online. Sehingga konsumen dapat dengan mudah membeli produk Indomie. Indomie juga sering kali ditawarkan sebagai menu makan di restoran atau warung makan dengan tambahan topping seperti telur, daging, atau sayuran untuk membuat menu mie goreng yang lebih variatif dan menarik bagi konsumen. Yang keempat, promosi. Indomie melakukan berbagai kampanye promosi, termasuk iklan di televisi, radio, dan media sosial, serta menawarkan promo-promo khusus seperti diskon harga dan hadiah-hadiah menarik. Indomie juga sering melakukan aktivitas pemasaran yang melibatkan pengguna selebritis dan influencer. Habis itu 2.3, nilai konsumen. Dalam keseluruhan, Indomie memiliki strategi marketing mix yang efektif untuk menarik perhatian dan mempertahankan konsumen, serta memperluas pangsa pasar di industri mie instan. Untuk membangun nilai konsumen dan loyalitas konsumen terhadap produk Indomie, perusahaan perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Kualitas produk. Yang kedua, variasi rasa yang beragam. Indomie telah memiliki berbagai varian rasa yang populer, namun perusahaan harus tetap berinovasi dan menghadirkan varian rasa yang baru dan menarik untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Yang ketiga, harga yang kompetitif. Harga Indomie harus bersaing dengan harga merek lain di pasar. Harga yang terlalu mahal dapat membuat konsumen beralih ke merek lain, sedangkan harga yang lebih murah dapat menurunkan persepsi kualitas produk. Yang keempat,
kemudahan akses. Indomie harus mudah diakses oleh konsumen di berbagai tempat, seperti minimarket, warung, dan supermarket. Kemudian akses akan meningkatkan kesempatan konsumen untuk membeli produk Indomie. Yang kelima, pelayanan yang baik. Perusahaan perlu memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, seperti memastikan ketersediaan stok, memenuhi permintaan pelanggan, dan menangani keluhan pelanggan dengan cepat dan efektif. Yang keenam, promosi yang menarik. Indomie harus melakukan promosi yang menarik dan efektif untuk menjangkau lebih banyak konsumen dan meningkat kesadaran merek. Promosi dapat dilakukan melalui iklan televisi, sosial media, dan promosi di toko. Dengan memperhatikan hal tersebut, Indomie dapat membangun nilai kepuasan dan loyalitas konsumen. Konsumen yang puas dengan produk Indomie dan merasa senang dengan pelayanan yang diberikan akan cenderung membeli produk Indomie lagi dan merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain, sehingga tercipta loyalitas konsumen yang kuat. Yang terakhir itu bab 3, kesimpulan saran, akan dibacakan oleh Sonia. Son masih di mute. Selanjutnya, bab 3, kesimpulan dan saran. 3.1, kesimpulan. PT Indofood harus melakukan pendistribusian yang sesuai dengan target pasar. Produk yang dihasilkan harus sesuai dengan minat konsumen. Jika distribusi tidak sesuai dengan target pasar, maka barang yang diproduksi kurang mendapatkan minat dari konsumen, melainkan produk dari perusahaan yang menjadi pesaing perusahaan dengan melakukan riset terhadap pasar, menambah unggulan-unggulan terhadap produk yang akan dipasarkan, memperlihatkan kualitas produk yang ingin dipasarkan, melihat kebutuhan dari konsumen, dan perusahaan melakukan gebrakan yang menjadi daya tarik konsumen terhadap produk yang dipasarkan. 3.2, saran. PT Indofood Indomie harus meningkatkan kewaspadaan terhadap produksi mie lain dengan melakukan promosi yang sangat agresif, harus melaksanakan gebrakan yang sangat luar biasa. Harga di bawah dari produk lain, ditambah dengan keunggulan-keunggulan lain, menentukan kualitas produk, memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen yang heterogen, sehingga dapat mengetahui dengan jelas kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut sesuai dengan karakteristik dan dari masing-masing atau tidak, melakukan riset pemasaran yang dilakukan terhadap konsumen, sehingga dapat diketahui kebutuhan dan keinginan konsumen akan suatu produk mie. Lalu, ada daftar pustaka. Di sini terdapat beberapa linknya dan lampirannya kosong. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.